Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Roh Kudus, Engkau yang ambil kendali, Engkau yang berotoritas, dan namamu saja Tuhan Yesus yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Ibu Evi, Ibu Linda, dan semuanya. Sebentar ya. Oke, mari kita memuji Tuhan ya. Kita mau naikkan pujian ini. Katakan dan ku kan menari. Ya, apapun keadaanmu, mari kita mau bersorak-sorai. Biarlah pujian ini menjadi pujian prophetik ya. Jadi parian, kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kalau Allah di dalamku, ku menari terjaga dan menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Ya, apapun keadaanmu, marilah kita naikkan puji-pujian ini sebagai doa profetik kita ya. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Oh Allah di dalamku, ku menari tertinggal menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya undang kita semua, kita naikkan kembali pujian ini sebagai doa nubuatan bahwa Tuhan yang menghapuskan segala air mata kita, mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Itulah yang akan Tuhan lakukan di tahun 2026 ini. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Oh Allah di dalamku, ku kan menari ketika jadal menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan,
Tuhan, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu. Ku menari, Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Oh Allah, di dalamku ku menari seperti Raja Daud menari, karena oh Allah di dalam hatiku sekarang. Ku kan bersuka dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu. Ku menari, Kaulah sukacitaku, Tuhan, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu. Ku menari, Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu. Ya, sukacitamu itu sekali lagi yang mendahului terobosanmu, mukjizatmu. Sukacitamu itu yang memenangkan peperanganmu. Apapun peperanganmu saat ini ya. Oke, saya akan mengajak Bapak Ibu kembali kita naikkan pujian kita. Mau naikkan pujian ini, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tolong kami mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tolong Engkau kami tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Inilah doa kami ya Tuhan, tolong kami. Aku Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tolong kami. Engkau tahu Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah doa kami ya Roh Kudus, tolong setiap kami
Tanpa Engkau kami tidak mampu ya Roh Kudus. Untuk selalu menyenangkan hatimu, untuk selalu melakukan perintahmu ya Roh Kudus, mampukan setiap kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Dengan firman-Mu siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. menyenangkan hatimu. Selamat pagi Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus. Pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami merindukan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menaruh kata-kata-Mu itu ya Tuhan di bibir mulut hamba-Mu ini. Dan Roh Kudus, tolonglah setiap kami, terangi mata hati kami dengan cahaya firman-Mu. Segala benteng-benteng yang dibangun oleh si jahat yang membuat kami tidak bisa mengerti firman-Mu saat ini hancur patah. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus tutup bungkus layanan ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Ada Ibu Roberta, Ibu Evi, Kakak Orlando, dan semuanya. Ibu Bunda Argin, ya Kakak Cakrawala Aiwer, Ibu Linda, dan semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, ya kan? Kita harus selalu mengucap syukur, bahkan untuk hari yang baru. Ya Bapak Ibu, saya mau kembali membahas tentang topik panjang kita yang belum selesai ya, tentang hikmat Tuhan. Nah, salah satu dari dasar daripada hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Karena hikmat itu tidak bisa dipisahkan dengan takut akan Tuhan. Dan kemarin saya sudah bahas tentang apa itu. Sudah bahaskah apa itu takut akan Tuhan? Ayo, ada yang ingat? Ada yang ingat atau tidak? Gak apa-apa ya, saya refresh sedikit ya. Kemarin Bapak Ibu sudah mendengarkan firman bagaimana caranya supaya tahun 2026 ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, bukan? Oleh karena itu saya interupsi sedikit ya tentang topik ya, takut akan Tuhan ini. Ya, saya percaya ketika Bapak Ibu mengaplikasikan kondisi-kondisi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan ya. Kemuliaan Tuhan itu enggak gratis. Ya, kemuliaan Tuhan itu enggak gratis, tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan yang
bagian kita yang memang harus kita kerjakan. Oke, memang keselamatan itu memang pemberian, memang gratis ya, tetapi bukan murahan, mahal. Tetapi keselamatan itu sendiri pun ada bagian yang harus kita ambil kan, yang harus kita responi, yang harus kita kerjakan sebetulnya. Ya, ketika kita sudah menerima pemberian keselamatan itu, ada bagian kita yang harus kita kerjakan supaya kita tetap ada di dalam keselamatan itu. Ya, saya tidak akan bahas itu karena itu adalah topik khotbah sendiri tentang konsep keselamatan. Nah, sekarang saya mau kembali membahas tentang takut akan Tuhan ya. Kemarin sampai di mana, tentang apa saja sih upah orang yang takut akan Tuhan, bukan? Sampai di situ kan saya membahas tentang apa aja, bahwa upah orang yang takut akan Tuhan itu. Saya refresh sedikit ya bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendengarkan pengajaran ini. Ya, Bapak Ibu bisa ke profil TikTok saya, di situ ada link untuk siaran ulang. Bagaimana maksud saya pengajaran-pengajaran yang sebelum-sebelumnya ya, karena ini nyambung ya. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang apa saja ganjaran orang yang takut akan Tuhan itu. Kita sudah membahas kekayaan, kehormatan, kehidupan, kebahagiaan ya. Saya sudah membahas dari supporting dokumen ya, supporting firman Tuhannya ya, dari kitab Amsal, kitab Mazmur, kitab Ayub dan lain sebagainya. Saya tidak akan bahas lagi, saya hanya refresh ya. Kita akan mendapatkan damai, sejahtera, kemakmuran, kebahagiaan, keberuntungan menjadi milik orang-orang yang takut akan Tuhan. Shalom, ada Ibu Nana di sini, udah lama gak berjumpa ya. Terus dikatakan orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Bangsa-bangsa di dunia mencari-cari hal-hal yang bisa memuaskan hatinya, hidupnya ya. Bahkan mencari-cari apa yang mereka makan, minum, pakai. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mencari Tuhan itu dikatakan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur 34 ayat 9 sampai 10 ya. Saya ini seringkali kedapatan orang yang datang kepada saya, C atau Ibu atau apalah sebutannya, tolong doakan supaya saya diberkati, supaya saya bisa bayar ini, bayar itu dan lain sebagainya. Sebetulnya ya, saya memang bisa saja mendoakan ya, dan memang ada kuasa ketika saya mendoakan ya, bukan karena saya spesial tetapi karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu semua ya. Nah, tetapi sekali lagi rasanya nggak komplit gitu kalau saya nggak memberikan. Hampir selalu ya, nggak semuanya, tetapi hampir selalu saya memberikan ayat firman Tuhan ini. Mazmur 34 ayat 10. Mungkin di Alkitab Bapak Ibu itu ada Mazmur 34 ayat 9. Kadang berbeda ya, tergantung apakah itu Alkitab elektronik atau Alkitab biasa gitu ya. Dikatakan takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak Ibu, engkau jangan kasih excuse, ini perjanjian lama, ini bukan perjanjian baru. Ya, entah perjanjian lama, perjanjian baru, tetapi jikalau engkau menjadi pelaku firman Tuhan ini, percayalah engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Nah, oleh sebab itu ya, saya memang rindu sekali membahas ini. Kenapa? Karena memang Tuhan kasih saya itu beban tentang ya begitu banyak umat Tuhan yang mengalami kebinasaan, yang terus hidup di bawah penjajahan si jahat karena tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan itu yang menjauhi kejahatan, yang hidup di dalam kebenarannya itu
akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Kemarin-kemarin saya sudah membahas kan bagaimana tentang Ayub diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kenapa? Ada perlindungan Tuhan yang sempurna karena dia takut akan Tuhan, karena dia menghidupi kebenaran Tuhan. Ya, oke, saya lanjut lagi. Apa sih upahnya orang yang takut akan Tuhan? Belum selesai, belum. Ya, orang yang takut akan Tuhan itu Tuhan akan menyatakan kasih-Nya. Ya, kasih-Nya akan sempurna kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jangan protes dulu. Apakah kalau begitu Tuhan pilih kasih? Tuhan hanya mengasihi orang-orang yang takut akan Dia? Enggak, ya Tuhan mengasihi semua orang. Bahkan Tuhan datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Kenapa? Oleh karena kasih-Nya kepada kita, ya. Namun ya, ada pilihan bagi kita untuk hidup di dalam kasih-Nya atau di luar kasih-Nya. Itu kembali lagi adalah pilihan kita. Bapak Ibu, ya jangan membaca, maksudnya perhatianmu itu jangan terkonsentrasi kepada komentar-komentar yang nggak baik ya, tetapi fokus kepada firman Tuhan. Saya tidak kepengen Bapak Ibu kehilangan benih firman yang luar biasa, pasti akan memberkati Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi, bukan karena Tuhan pilih kasih, Tuhan mengasihi setiap kita, bahkan mengasihi orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang, aku datang untuk mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Tetapi sekali lagi ya, bagi kita-kita yang sudah menerima kasih-Nya, selalu Tuhan memberikan kita free will, kehendak bebas, apakah kita mau hidup di dalam kasih-Nya atau tidak ya. Mazmur 103 saya bacakan kepada Bapak Ibu ya. 103 ayat 8 ya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Perhatikan ayat 11 sampai 13 ya, saya bacakan. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang, perhatikan, yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, ada kasih-Nya yang spesial yang diberikan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kalau gitu apakah Tuhan pilih kasih? Enggak, sekali lagi Tuhan enggak pilih kasih ya Bapak Ibu. Apakah Tuhan membeda-bedakan? Tidak, Tuhan itu adil karena itu adalah nature-nya Dia, pribadinya Dia adil. Tetapi jikalau kita mau hidup takut akan Tuhan, kasih-Nya itu sempurna di dalam kita karena Tuhan itu tidak bisa menyatu dengan dosa karena Dia itu adalah suci, Dia itu kudus, Dia itu adil. Walaupun Dia sangat mengasihi kita, Dia sangat mengasihi bahkan orang-orang yang berdosa ya, karena Dia merindukan setiap orang itu mendapatkan keselamatan ya. Itu tidak mengubah kasih-Nya, tetapi saya bacakan di 1 Yohanes 2 ayat 4 ya sampai ayat 6 sehingga Bapak Ibu nangkep apa yang saya maksud. Maksudnya apa sih? Apakah Tuhan itu pilih kasih? Enggak, tetapi itu sekali lagi free will-nya kita, pilihannya kita ya. Apakah kita mau hidup takut akan Dia atau tidak, itu free will-nya kita. 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai 6 berkata seperti ini. Barang siapa berkata aku mengenal Dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Bapak Ibu mau menikmati kasih Allah yang sempurna, engkau dan saya harus mau
menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Siapa sih orang-orang yang takut akan Tuhan? Itu sederhananya adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mendengar firman dan melakukannya. Merekalah orang-orang yang takut akan Tuhan, ya. Sederhana sebetulnya. Nah, memang ini adalah area peperangan kita setiap hari untuk memilih menjadi pelaku firman, ya. Kita oleh sebab itu kita selalu membutuhkan pertolongan Roh Kudus, karena dengan kemampuan sendiri kita tidak akan mampu melakukannya. Jadi dalam setiap hal yang kita lakukan, saya mungkin bukan contoh yang sempurna, tetapi ini yang saya lakukan setiap hari. Misalnya ketika saya lagi ngobrol, misalnya ada sesuatu yang bikin mau emosi, misalnya orang dengan sengaja memperalat kebaikan saya misalnya, karena tahu kita ini murah hati, karena tahu misal kita ini baik. Jadi apa yang dilakukan? Dimanfaatkan misalnya. Emosi mau meledak, tapi akhirnya saya berkata seperti ini, Roh Kudus tolong saya, apa yang harus saya katakan? Nah, seperti itu juga ya Bapak Ibu, ketika engkau diperhadapkan kepada pilihan-pilihan, apakah yang harus engkau perkatakan, apakah yang engkau mau perbuat, ya pilihlah pilihan yang tepat. Selalu bertanya dulu sama Roh Kudus, Roh Kudus tolong saya. Kalau misalnya kita nggak mampu gitu, selalu berkata, Roh Kudus tolong saya untuk memilih perkataan-perkataan yang tepat, tindakan-tindakan yang benar. Nah, ya Roh Kudus yang akan menolong, yang memampukan kita untuk supaya kita selalu ada di dalam jalan kebenarannya. Ya, sekali lagi, karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Jadi Bapak Ibu, ya kalau kita melihat ya Mazmur 103 yang tadi barusan kita bacakan ini, ya baca firman Tuhan itu harus detail ya Bapak Ibu. Di sini dikatakan apa? Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, perhatikan, bukan karena Tuhan gak sayang sama orang-orang berdosa, enggak, Tuhan sangat mengasihi orang-orang berdosa ya. Namun Bapak Ibu, kita ini membaca firman itu jangan hanya menekankan satu sisi. Saya nggak suka. Kita harus melihat dari semua sisi ya. Kita juga mengingat bagaimana dikatakan di kitab Roma, ya kan? Kitab Roma berkata apa? Orang yang hidup dipimpin oleh keinginan daging, ya, itu tidak mungkin bisa menyenangkan hati Allah. Mereka itu menjadikan dirinya musuh, enmity of God. Ya bukan, sekali lagi bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, bukan. Tetapi sekali lagi itu adalah pilihan-pilihan yang kita ambil. Apakah kita mau dipimpin oleh roh, ataukah kita mau dipimpin oleh keinginan daging? Ketika kita, walaupun kita anak Tuhan, ya kita dikasihi Tuhan memang iya. Tetapi selama kita memilih untuk hidup dipimpin oleh keinginan daging, ya seberapa besar pun Tuhan mengasihi kita, Dia tidak akan bisa memaksa kita oleh karena free will kita, kehendak bebas kita. Maka seberapa besar pun Tuhan mengasihi kita, Dia menghargai, Dia menghormati hukum-hukumnya, menghargai perkataan mulutnya sendiri. Dia tidak akan mendeny himself. He will never deny himself. Maksudnya itu dia tidak akan pernah menyangkal dirinya sendiri, karena dirinya sendiri itu, firman Tuhan itu adalah pribadinya sendiri, ya kan? Nah, seberapa besar pun Dia mengasihi Anda dan saya, tetapi selama kita mengambil pilihan bebas kita dengan dipimpin oleh keinginan-keinginan daging kita,
Ya, Galatia 5 Bapak Ibu bisa baca sendiri apa sih keinginan daging itu ya. Bapak Ibu yang setiap hari menonton live streaming saya, kasihan soalnya nanti diulang-ulang lagi ya. Ya, contohnya keinginan daging itu penyembahan berhala, hawa nafsu ya, hal-hal yang negatif lah pokoknya ya, itu keinginan daging. Selama itu juga engkau menempatkan dirimu, engkau mengambil pilihan untuk menjadi musuh-musuhnya Allah ya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyenangkan hati Tuhan ketika orang tersebut berjalan dipimpin oleh keinginan daging. Dan selama kita dipimpin oleh keinginan daging, maka kita juga akan menuai kebinasaan, karena itu adalah hukum-hukumnya Allah. Selama kita dipimpin oleh keinginan daging, maka kutuk itu tetap berjalan, walaupun, saya katakan walaupun, untuk setiap pertobatan kita selalu ada jalan keluar, karena Tuhan itu setia dan adil ya. Tuhan itu setia dan adil. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bertobat, meninggalkan kejahatan kita, maka Tuhan akan menghapuskan segala dosa-dosa kita dan memberikan jalan keluar, walaupun akibatnya selalu ada konsekuensi dari setiap pilihan-pilihan kita. Itu selalu ada Bapak Ibu, nggak hilang begitu aja menguap gitu ya, enggak. Contohnya apa yang sederhana saja ya, nggak usah kita berbicara terlalu tinggi yang rohani. Kalau engkau misalnya merampok, udah gitu ketahuan, pasti akan masuk penjara bukan? Kalau ketahuan ditangkap polisi, pasti orang hukum dunia aja ada. Nah, seringkali orang Kristen itu berpikir, enggak, kita datang sama Tuhan, kita sudah diampuni, hilanglah semua konsekuensinya. Ya kan, itu kan yang biasa, mungkin yang diajarkan. Ya, bukan salah kita juga, memang itu yang selalu mungkin diajarkan oleh ya yang kita dengar gitu di gereja-gereja ya. Dengan segala hormat, saya menghormati semua hamba Tuhan dan semua doktrin. Tetapi itu kan yang sering kali kita dengar, padahal orang dunia aja tahu banget gitu. Ketika dia merampok, pasti kalau ketahuan sama polisi, ya mungkin dimaafkan ketika engkau minta maaf, bukan? Dimaafkan, oke, dimaafkan. Tetapi selalu ada konsekuensi hukum, bukan? Hukumnya apa? Sesuai dengan hukum di mana engkau tinggal. Demikian pula sesungguhnya secara alam roh Bapak Ibu. Ya, secara alam roh pun sama. Namun bedanya nih ya, saya katakan bedanya, karena Tuhan Yesus sudah membayar segala kutuk dosa kita di atas kayu salib, sudah memenangkannya bagi kita, karena Tuhan tahu bahwa kita manusia terbuat dari debu dan tanah, kita tidak mampu ya, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita, maka dia mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib. Nah, bedanya ketika kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita menerima keselamatan daripadanya, kita datang kepadanya, kita sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan kejahatan kita, maka selalu ada jalan keluar, selalu ada harapan. Kenapa? Karena Tuhan sudah membayarnya dengan lunas di atas kayu salib. Saya pernah diprotes, enak aja kamu declare begitu, declare gitu. Ya, saya nggak mempersalahkan orang yang protes sama saya bahwa saya mendeklar doa tahun 2026. Ada berkat Tuhan, ya kan? Kenapa? Itu adalah harga sebetulnya yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Namun saya bilang, akhirnya saya tulis di komentar, namun memang tetap ada bagian kita untuk peperangan. Peperangannya itu seperti apa? Memberlakukan kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Harga berkat yang Tuhan Yesus sudah bayar menjadi nyata, termanifestasi dalam alam jasmani.
Ya kan? Caranya bagaimana? Dengan doa-doa kita, doa peperangan kita. Sambil kita harus menjaga kekudusan kita. Ya kan? Karena ketika engkau kompromi dengan dosa, ketika engkau hidup dipimpin oleh keinginan daging, itu engkau sedang membuka pintu gerbangmu lebar-lebar bagi si jahat untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidup kita. Kita tidak bisa istilahnya pengen ngeklaim janji-janji Tuhan selama kita masih berteman dengan si jahat, bukan? Nah, inilah yang kurang digemakan ya. Karena seringkali kita digemakannya ya, mohon maaf ya, saya mengerti ya kenapa jarang digemakan. Mungkin ya karena memang seringkali kita melihat dari satu sisi, maksud saya, bahwa Allah itu kasih. Tetapi kita lupa bahwa Allah itu adil. Kita lupa ya bahwa Allah itu adil. Allah itu kudus. Kita lupa. Seringkali kita hanya tahu bahwa Allah itu kasih. Tetapi di dalam kasihnya itu ada keadilan. Di dalam kasihnya itu ada hukum-hukum. Di dalam kasihnya itu dia tetap Allah yang mendidik. Ya kan? Kalau dia sendiri tidak akan menyangkal dirinya sendiri, bagaimana mungkin kita berpikir bahwa kita bisa menyangkal firman-Nya dan kita tidak mendapat konsekuensi? Nggak mungkin, itu namanya membohongi diri sendiri ya. Jadi kasih-Nya itu sempurna ketika kita mau diam, kita mau tinggal di dalam kasih-Nya. Tetapi kalau kita tidak mau tinggal di dalam kasih-Nya, kita memilih jalan-jalan kita sendiri, maka kita juga akan menuai apa yang orang dunia tuai. Karena sesungguhnya kata Yohanes 14 ayat 21 berkata seperti ini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, perhatikan, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Ya, kasih-Nya yang berbeda ketika kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekali lagi karena saya banyak diprotes. Kamu banyak mengajarkan hal itu. Jadi bagaimana? Apakah Tuhan tidak mengasihi orang yang berdosa? Bukan seperti itu. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong firman Tuhan loh. Yang ngomong bukan Ciara. Kalau yang ngomong Ciara, Bapak Ibu boleh ya lari, sama-sama lari dari live streaming ini ya. Iya kan, saya suruh Bapak Ibu lari dari live streaming ini. Kalau yang ngomong Ciara, yang ngomong bukan saya Bapak Ibu, yang ngomong itu firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku, kata firman Tuhan, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, kata firman Tuhan, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan perhatikan, akan menyatakan diriku kepadanya. Bahkan Roma 8 ayat 28 berkata seperti ini ya. Kita sekarang tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bukan bagi semua orang, mohon maaf ya. Mohon maaf, bagi umat Tuhan yang tidak mengasihi Dia, mohon maaf, firman Tuhan ini tidak berlaku. Karena janjinya itu bagi mereka yang mengasihi Dia. Seringkali ya, firman Tuhan ini digemakan. Nah, kalau memang firman Tuhan ini tertuju untuk semua umat Tuhan, entah itu yang mengasihi Tuhan atau yang tidak mengasihi Tuhan, kenapa banyak umat Tuhan yang tetap berada di dalam belenggu-belenggu penjajahan si jahat? Kenapa? Enggak kan, enggak seperti itu Bapak Ibu. Kita baca firman Tuhan itu ya harus dengan pewahyuan Roh Kudus. Pewahyuan Roh Kudus yang akan membukakan mata hati kita sehingga kita mengerti isi firman. Karena jikalau kita tidak mengerti, kita tidak akan mendapatkan
manfaat dari firman itu sendiri. Ya, pilihan untuk mengasihi Tuhan itu sekali lagi bukan hadiah. Ya. Mengasihi Tuhan itu pilihannya ada di tanganmu dan tanganku sendiri. Pilihannya ada pada kita. Itu bukan pemberian, bukan. Itu adalah pilihan Anda dan saya. Apakah kita mau mengasihi Tuhan? Karena hukumnya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan itu dalam versi New King James Version-nya berkata seperti ini ya. All things are working together for good. All things are working together for good to those who loves Him. Jadi bukan, kalau dalam versi bahasa Indonesianya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, tetapi dalam versi New King James Version-nya itu adalah hukum Allah, hukumnya sendiri yang memastikan segala sesuatunya bekerja untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia itu yang seperti apa? Yang melakukan firman-Nya, yang takut akan Dia. Ya kan, orang-orang yang takut akan Dia itu orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Oke, saya rasa pembahasan saya panjang lebar ini ya, bisa dimengerti ya. Oke, Mazmur 147 ayat 11 berkata seperti ini. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Jadi ada special favor of God yang Tuhan berikan. Favor itu kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekali lagi, ini pilihan di tangan Anda dan saya ya. Janji Tuhan ini, ya mohon maaf, janji Tuhan ini memang kedengarannya gak enak apa yang saya ngomong itu ya. Gak untuk semuanya umat Tuhan, enggak. Karena ada umat Tuhan yang mengasihi Tuhan ya kan. Ada umat Tuhan yang membenci firman-Nya ya kan. Yang mungkin di mulut dia bilang mengasihi Tuhan, tetapi kelakuannya, tindakannya menunjukkan bahwa dia membenci firman Tuhan. Ada banyak ya, banyak. Dan saya juga masih belajar. Terus terang, kita itu masih terus belajar bagaimana level kasih kita kepada Tuhan. Itu terus ya, perjuangan kita seumur hidup untuk bisa mengasihi Tuhan, dan kita tidak akan bisa melakukannya tanpa pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus selalu meminta pertolongan Roh Kudus. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu. Ya, yang berikutnya apa sih ganjaran orang yang takut akan Tuhan itu? Tadi yang pertama ada kasih-Nya yang sempurna kan, yang saya bahas tadi, kasih Tuhan yang sempurna yang Tuhan berikan kepada orang-orangnya yang takut akan Dia. Yang selanjutnya, apa yang akan Tuhan lakukan bagi orang-orang yang takut akan Dia? Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya dan akan memimpin jalannya. Perjanjiannya yang spesial Bapak Ibu. Ya mungkin engkau bisa menangkap rema-rema dalam firman Tuhan, itu termasuk janji Tuhan ya. Itu termasuk janji Tuhan yang ya mungkin ada rema-rema khusus yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya ketika kita membaca merenungkan firman-Nya. Tetapi ya oke, saya membahas dari Mazmur 25. Waktunya cukup nggak ya? Mudah-mudahan cukup. Mazmur 25 ayat 10 berkata seperti ini ya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ayat ke-11, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ayat ke-12 berkata, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan-jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi.
Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bapak Ibu, ada perjanjian-perjanjian yang khusus yang Tuhan berikan kepada setiap orang-orang yang mencari Dia, orang-orang yang bergaul erat dengan Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan itu, mereka akan mendapatkan pewahyuan yang khusus dari Tuhan. Bukan hanya saja yang tertulis, tetapi pewahyuan-pewahyuan yang khusus Tuhan akan berikan. Bahkan Tuhan itu akan memimpin setiap langkah kakinya, apa yang dia harus lakukan, apa rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, banyak sekali umat Tuhan, bukan? Ya, banyak sekali umat Tuhan yang sampai di akhir hidupnya, mungkin rancangan Tuhan yang ada yang luar biasa dahsyat besar tidak pernah terjadi di dalam hidupnya. Sekali lagi, bukan karena Tuhan pilih kasih, bukan karena Tuhan tidak mengasihi orang itu. Sekali lagi, itu karena pilihan bebas orang itu, bukan? Karena orang itu tidak mungkin tidak memilih hidup untuk takut akan Tuhan. Sekali lagi, itu bukan pemberian, itu adalah pilihan Anda dan saya. Begitu banyak, karena Tuhan itu rancangannya itu selalu baik, selalu dahsyat, selalu luar biasa. Nggak ada tuh rancangan orang tua yang jelek untuk anak-anaknya. Sekali lagi, sama halnya seperti kita punya anak nih ya. Apakah kita punya rancangan yang jelek untuk anak kita? Nggak mungkin, rancangan kita selalu baik. Tetapi ketika anak kita memilih jalan-jalannya sendiri, dia nggak mau dengar kata-kata kita bilang, "Nak, kamu jangan gaul sama orang-orang jahat seperti itu, nanti kamu akan rusak," misal. Tetapi anak itu pilih jalannya sendiri, misalnya, "Enggak, Papa, enggak, Mama, saya suka bergaul sama mereka." Nah, apakah Tuhan bisa apakah kita bisa memaksakan kehendak kita? Kalau dia lagi kecil ya mungkin gampang. Kita kunci pintu aja supaya dia nggak bisa keluar, bukan? Tetapi kalau sudah dewasa, apakah kita bisa memperlakukan hal seperti itu? Ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang gentleman. Dia menghargai free will-nya kita, kehendak bebasnya kita. Dia itu gak akan maksa-maksa gitu ya, supaya diambil aja free will-nya, kehendak bebasnya, supaya dia kayak robot gitu, kita bisa setel, supaya hidupnya baik-baik saja. Gak bisa ya, Tuhan itu menghargai kehendak bebas kita. Makanya ketika Anda dan saya tetap memilih jalan-jalan kita, jangan salahkan Tuhan. Kita berkata, "Tuhan gak sayang sama saya. Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa saya harus mengalami penderitaan, kesusahan? Kenapa?" gitu ya. Nah, yang seringkali kita umat Tuhan gak mengerti, itu seperti itu. Kenapa? Karena yang sering kali kita dengar itu Allah adalah kasih. Iya, memang Allah adalah kasih. Tetapi pilihanmu itu loh, pilihanku itu loh, yang akan menentukan apakah kita hidup di dalam rancangan Tuhan, ataukah kita hidup di dalam rancangan diri kita sendiri atau rancangannya si jahat. Itu tetap adalah pilihan Anda dan saya. Memang firman Tuhan ini kedengarannya gak enak gitu di telinga ya. Ya, bukankah seringkali kita mendengar dan membaca firman Tuhan ini? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan begitu? Nah, seberapa banyak umat Tuhan yang mengalami rancangan damai sejahtera itu? Apakah Tuhan janjinya gak benar? Enggak, bukan begitu. Seringkali kita terus menunggu janji Tuhan, tetapi kita lupa menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Bukan begitu? Ya, mungkin bukan kita yang ada di live streaming ini, mungkin tetangga sebelah ya yang ada di live streaming sebelah. Bukan begitu.
Mohon maaf ya, tidak bermaksud menyindir. Karena saya tidak mau ya Bapak Ibu merasa terhakimi. Ya sayalah yang mungkin merasa begitu ya. Seringkali kita mendengar firman Tuhan, segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Tetapi berapa banyak umat Tuhan yang tidak mengalami itu? Apakah karena Tuhan nggak setia? Apakah firman-Nya salah? Bukan ya. Sekali lagi karena pilihan-pilihan kita itu tidak menunjukkan bahwa kita takut akan Tuhan. Kita tidak menghidupi perintah-perintahnya. Kita membohongi diri sendiri. Mungkin kita dibohongi si jahat juga ya. Udah gitu kita apa? Menyalahkan Tuhan. Firman-Mu Tuhan gak benar. Padahal kita yang salah ngambil keputusan. Kita yang salah pilih. Kita yang tidak menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Saya berkata seperti ini karena saya mengasihi Bapak Ibu. Mungkin kedengaran di telinga gak enak, tetapi gak apa-apa ya. Saya tidak mencari perkenanan manusia. Saya itu memberitakan firman kebenaran karena saya mengasihi Bapak Ibu. Karena saya rindu hidupmu itu keluar dari apa? Belenggu-belenggu masalah-masalah yang kau sedang hadapi sekarang. Saya nggak tahu, mungkin belenggu keuangan, ya, penjajahan si jahat di bidang keuangan, di bidang hutang pihutang, mungkin belenggu si jahat di bidang sakit penyakit atau apapun juga ya. Saya rindu saya membagikan firman Tuhan ini supaya Anda dan saya itu hidup menyelaraskan hidup kita dengan firman. Supaya kita bisa semua mengalami janji Tuhan. Bahkan perhatikan ketika engkau memilih hidup takut akan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan ya, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan yang akan memberitahukan kepada Anda perjanjian khususnya. Karena Tuhan itu punya mimpi untuk setiap Anda dan saya. Dan mimpinya itu pasti deh luar biasa. Nah kalau engkau belum mendapatkan itu, cari Tuhan, tanya Tuhan. Kalau perlu puasa ya kayak saya dulu ya waktu awal ya. Waktu awal cari Tuhan. Pagi sampai malam, malam sampai pagi gitu ya, puasa. Akhirnya apa ya, Tuhan memberikan pewahyuan. Mimpinya Tuhan dalam hidup saya itu apa sih secara khusus. Ya demikian juga Tuhan punya rencana buat Bu Evi, buat Kak Dewi, buat Kang Kuli, buat Kakak Toko Afongs, buat Ibu Vera. Tuhan punya rencana yang spesial buat Kakak Orlando, buat Ibu Evi Lampus. Tuhan punya rencana yang spesial, yang jauh bahkan lebih besar daripada apa yang dapat kita bayangkan, pikirkan. Kalau kebanyakan dari kita, mohon maaf, apa sih yang kebanyakan yang kita lakukan? Ya seperti kebanyakannya ya, yang saya ingat anak teman saya yang saya tanya itu, kamu mau apa ketika kamu besar? Saya mau dandan katanya. Saya mau jalan-jalan ke mall. Aduh, hati saya itu langsung merasa, aduh, gitu ya. Mungkin inilah hati Tuhan. Langsung Tuhan juga akan berkata, aduh, kecil sekali apa yang kau mau, anakku. Padahal aku punya rencana yang luar biasa dahsyat untuk kehidupanmu. Sedangkan apa yang kau mau itu hanya itu. Ya, ayo Bapak Ibu cari Tuhan ya. Nanti kapan-kapan saya akan share bagaimana cara berpuasa ya. Nah, cari sampai Tuhan memberikan sendiri pewahyuan. Dan kalau Tuhan ngasih tahu itu detail Bapak Ibu, detail. Tuhan bisa memberitahukan secara detail apa yang Dia akan lakukan dalam hidupmu. Sekali lagi ya, itu balik lagi kepada pilihanmu dan saya ya kan. Saya bisa aja memilih, oh enggak Tuhan saya maunya begini, bisa aja. Nah, rancangan Tuhan tidak akan pernah terjadi ketika kita memilih jalan-jalan kita sendiri, bukan? Kita yang harus selalu mau taat.
balik lagi taat, entah perjanjian lama, entah perjanjian baru, entah kitab Taurat, entah kitab, kita selalu harus mau dipimpin oleh roh. Entah bahasanya ya dipimpin oleh roh, dipimpin oleh keinginan daging ya. Karena orang-orang tertentu rasanya alergi, sangat alergi ketika ngomong taat gitu ya. Padahal sesungguhnya ya memang esensinya itu kan, kalau kita mengasihi Tuhan, kata firman Tuhan, kita akan mentaati firman-Nya. Itu yang ngomong perjanjian baru loh, bukan perjanjian lama, bukan kitab Taurat loh. Kenapa engkau masih harus selalu ada orang-orang yang sangat against, tahu nggak against itu sangat melawan pengajaran-pengajaran seperti ini ya. Tetapi saya percaya pengajaran yang benar itu akan menuntun kita kepada pertobatan. Dan awal dari pemulihan itu adalah pertobatan, Bapak Ibu. Kita tidak akan mengalami pemulihan Tuhan kalau kita tidak mau bertobat. Ya, saya percaya pengajaran yang benar itulah yang akan membawa Anda dan saya mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Walaupun mungkin gak enak di telinga, wah kalau gitu kita tetap ya harus melakukan yang baik, kita tetap ya harus taat sama Tuhan. Iya, betul itu ya. Bukankah Tuhan memberitahukan jalan-jalannya? Bukankah Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kenapa enggak dia langsung ngomong, Akulah kehidupan dan keselamatan? Ayo Bapak Ibu ya, mohon maaf ya, soalnya saya sering mendapatkan protes gitu ya, bahwa saya mengajarkan terlalu keras, saya mengajarkan terlalu berbau kitab Taurat gitu ya. Oke, sekarang saya tanya, siap Tuhan Yesus ngomongnya apa? Aku adalah kehidupan dan keselamatan? Enggak kan? Tuhan Yesus berkata, ini Tuhan Yesus sendiri loh yang ngomong, ini perjanjian baru loh. Aku adalah kebenaran, kehidupan. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jalan-jalannya yang harus kita kenal. Kalau kita tidak mengenal jalan-jalannya, kita akan binasa. Walaupun kita umat Tuhan, walaupun kita sudah percaya Tuhan, tetapi selama kita tidak mengenal jalan-jalannya dan kita tidak menghidupi jalan-jalannya, kita akan menuai sama seperti orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Karena firman-Nya sendiri yang berkata, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah-Nya. Kenapa bangsa Israel? Bukankah bangsa Israel bangsa pilihan Tuhan? Ya kan, bangsa Israel kan bangsa pilihan Tuhan, bukan? Bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan, tetapi kenapa mereka binasa di padang gurun? Kenapa firman Tuhan berkata, Aku memberitahukan jalan-jalanku kepada Musa, tetapi perbuatanku kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel waktu yang zaman dulu, yang angkatan yang mati di padang gurun itu, mereka hanya melihat perbuatannya bahwa Tuhan itu dahsyat. Ya, Tuhan itu mengasihi mereka karena Tuhan menebus mereka dari bangsa Mesir, bukan? Cuman itu yang mereka tahu. Tetapi gak ngerti jalan-jalannya Tuhan. Itu adalah simbolik berbicara kepada Anda dan saya yang hidup di zaman perjanjian baru juga. Selama kita tidak mengenal jalan-jalannya Tuhan, walaupun Tuhan sangat mengasihi Bapak, Ibu, dan saya, tetapi selama kita tidak mengenal jalan-jalannya Tuhan dan tidak menghidupinya, tetap kita akan menuai kebinasaan. Seperti yang tertulis di kitab Galatia ya, barang siapa menabur di dalam dagingnya, dia akan tetap menuai kebinasaan. Dan yang ngomong itu siapa? Rasul Paulus. Jangan berkata bahwa Rasul Paulus tidak berbicara kepada jemaat Tuhan. Itu berbicara kepada
jemaat di Galatia, ya kan, berbicara kepada orang-orang yang mengenal Tuhan. Oke, saya rasa sudah cukup ya, sudah pukul 5 lebih 4 menit nih, udah kelamaan ya. Saya percaya firman Tuhan ini membukakan mata setiap kita untuk boleh mengerti kebenaran Tuhan, bahwa pilihan tetap ada di tanganmu dan di tanganku. Walaupun Tuhan sangat mengasihi kita, Dia tidak akan bisa memilihkan jalan-jalannya kepada kita kalau kita tidak takut akan Tuhan. Makanya di kitab Mazmur, Tuhan sendiri yang akan memilihkan jalan-jalannya bagi kita. Kenapa? Karena kita takut akan Tuhan. Tuhan tidak akan bisa memilihkan jalan-jalannya buat kita kalau kita nggak taat sama perintahnya. Dan kalau kita taat sama perintahnya, takut akan Tuhan, maka apa? Kita akan mewarisi kebahagiaan seperti Mazmur 25 ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Bahkan Bapak Ibu, bukan hanya kita, tetapi anak cucu kita akan mewarisi bumi. Anak cucu kita akan perkasa di bumi. Mewarisi bumi itu apa? Mewarisi janji-janji Tuhan. Berkat-berkat Tuhan itu yang akan kita warisi, Bapak Ibu. Ya, oke. Sudah ada Bu Esther. Shalom Bu Esther. Tadi perasaan ada deh. Oh, mungkin sayanya yang nggak ngelihat ya. Mohon maaf. Halo Ibu Esther. Ya, oke. Kita berdoa ya. Bapa di surga, belas kasihan-Mu turun atas setiap kami. Mohon pengampunan-Mu ya Tuhan kalau seringkali kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu. Kami mengklaim janji-janji-Mu, tetapi kami tidak mau diatur, kami tidak mau dipimpin oleh firman-Mu. Saat ini ampuni kami, belas kasihan-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa kami. Menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah diampuni, sudah dibenarkan, diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya akan berdoa, doa berkat. Darah Yesus buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan atas Bapak Ibu semua hingga berkelimpahan. Memberkati rumahmu, memberkati keluargamu, memberkati rumah tanggamu, memberkati toko-tokomu, pekerjaanmu, usaha-usahamu, diberkati Tuhan berlimpah-limpah sehingga engkau bisa menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak Ibu, ada berkat Tuhan yang mengalir sekarang ya, tercurah atas Bapak Ibu semua. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak di surga. Entah engkau merasakan atau tidak merasakan, melihat atau tidak melihat ya, ada malaikat-malaikat Tuhan yang mencurahkan berkatnya, berkat-berkat Tuhan saat ini atas Bapak Ibu semua. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi, ya saat ini hamba-Mu mau melepaskan doa untuk orang-orang yang sakit. Bapa di surga, hamba-Mu membawa setiap kekasih-kekasih Tuhan ini ke hadapan-Mu, ya Bapa di surga. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami saat ini. Roh Kudus datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kekasih Tuhan yang ada di live streaming saat ini, yang sedang sakit, dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit, yang sedang ada di rumah sakit, bahkan sekarang, kasih Tuhan mengalir, menjamah, melawat-Mu sekarang. Semua kutuk sakit, penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk dosa, kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas hidup-Mu dalam nama Tuhan Yesus.
kasih Tuhan yang mengalir sekarang membebaskan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Semua bahkan sakit hati, semua kekhawatiran, kecemasan, aku cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, digantikan dengan kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu, membebaskan engkau, memberkati engkau, menyembuhkan hatimu, menyembuhkan tubuhmu yang sakit sekarang disembuhkan, dijamah oleh kasih Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir. Roh Kudus, datanglah, lawatlah anak-anakmu lebih lagi. Roh Kudus, datanglah, lawatlah setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini lebih lagi. Yang sakit-sakit persendian sekarang jadilah bebas. Dalam nama Tuhan Yesus ada kebebasan, sakitnya sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit stroke, saat ini jadilah engkau bebas. Kuasa Tuhan mengalir menghidupkan kembali sel-sel syaraf, jaringan, organ-organ tubuh yang sudah mati sekarang dihidupkan kembali oleh kasih Allah, dihidupkan kembali oleh kuasa Allah. Sekarang mengalir, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit di kepala, yang berat di kepalanya sekarang jadilah engkau bebas. Peredaran darahmu lancar, tekanan darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal, sakit di lambungmu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah bebas sekarang, sembuh. Ya, yang sakit pencernaan, saluran kencing sekarang kuasa Tuhan mengalir menjamahmu, membebaskan engkau sekarang. Jadilah bebas. Kuasa Tuhan mengalir. Saluran kencingmu free dari kuman, dari bakteri, bebas dari virus dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang sembuh, nggak sakit lagi, buang air normal dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir. Sekarang ada kebebasan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Yang sakit benjolan, yang sakit tumor, sakit kanker, saat ini saya kutuki sel-sel kanker, sel-sel tumor sampai ke akar-akarnya. Saya kutuki mati sampai ke akar-akarnya dan saya cabut keluar semuanya. Sekarang saya perintahkan semuanya pergi, tinggalkan tubuhnya Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Negatif kanker, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Negatif tumor, negatif kanker, apapun kenyataannya, kebenarannya hanya satu. Oleh bilur darahnya engkau sudah sembuh, itu kebenarannya ya Bapak Ibu. Ya, saya berdoa untuk Bapak Ibu yang sakit mata juga ya. Sekarang saya melepaskan kuasa Allah, Roh Kudus, datanglah, jamah, lawat setiap kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Darah Yesus sudah menghapuskan segala kutuk keturunan, bahkan kutuk penyembahan berhala, sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Sekarang roh kutuk, roh sakit penyakit, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah mengalir sekarang, menjamah tubuhmu yang sakit, syarafmu normal sekarang, kedua matamu sembuh, sakitnya sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus, melihat dengan jelas tanpa ada gangguan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, saya nanti undang naik ke atas. Bapak Ibu harus klik tombol tamu supaya bisa diundang naik ke atas ya.
Ya, sebelumnya saya akan berdoa untuk air minum atau untuk minyak ya. Bapak Ibu bisa pakai air minumnya untuk diminum. Dan minyaknya Bapak Ibu bisa oleskan untuk Bapak Ibu yang khususnya untuk yang sakit kulit ya. Ya, Bapak Ibu bisa oleskan ya. Minyaknya sakit apa juga bisa sih, cuman khususnya untuk yang sakit kulit saya akan doakan dulu untuk minuman dan minyak. Bapak Ibu boleh ambil air minum di tanganmu ya, dan minyak. Saya akan berdoa. Nah, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus untuk Ibu Rovina Manihuruk ya, saya akan berdoa. Bapak Ibu bisa klik tombol tamu, nanti saya bisa undang naik ke atas ya. Oke, sekarang saya akan berdoa untuk air minum dan untuk minyak ya. Baiknya minyaknya yang belum pernah dipakai, bisa minyak apa saja, minyak goreng, minyak untuk masak boleh, minyak baby oil boleh, virgin olive oil boleh ya, minyak zaitun boleh. Baiknya sih bukan minyak gosok ya, baiknya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, ini adalah air minum biasa dan minyak di tangan kami adalah minyak yang biasa. Tetapi saat ini hamba-Mu membawa ke dalam tangan-Mu, Bapa di surga, biarlah minyak dan air yang biasa ini disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menjadi minyak dan air minum yang kudus, dipakai untuk tanda-tanda yang ajaib. Ketika air ini diminum, ketika minyak ini dioleskan, maka semua kuasa-kuasa jahat hancur patah, semua kutuk-kutuk hancur patah, dan semua roh-roh jahat keluar, dan ada kesembuhan, ada berkat Tuhan terjadi, tergenapi nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan ya. Oke, sebelumnya mari kita naikkan satu pujian dulu ya. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita naikkan dulu satu pujian. Ada request kah pujiannya? Ada request kah Bapak Ibu? Lingkupiku ya boleh juga ya. Lingkupiku dengan Tuhan. Dengan sayang naungiku dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku terangsang Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus,
di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku transfer kau Allahku, transfer kau Allahku. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah jaminan daripada kemenangan kami. Apapun yang kami alami, bersama dengan Engkau kami dapat melewatinya. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan dibawa dari kemenangan menuju kemenangan. Dengan sayapmu naungiku, dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku transfer kau Allahku. Aku tenang dalam Kristus. Ya Bapak Ibu, saya tetap membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus. Tadi ada siapa tuh yang di rumah sakit ya? Masih ada di sini kah? Saya undang naik ke atas ya. Siapa tadi? Mohon maaf, Bapak Ibu boleh Kang Kuli ya? Kakak Kang Kuli, coba sebentar. Kakak Kang Kuli, saya sudah undang naik ke atas ya. Iya, Bu. Shalom. Halo, Om Ibu. Saya boleh cerita sedikit? Boleh. Sebelumnya kakak bisa buka kamera kah? Bisa, bisa. Iya, Ibu. Silakan Pak. Iya, tanggal 1 kemarin kan, Ibu, istri saya lahiran dengan divonis dokter tensi tinggi dan protein positif. Jadi harus segera dilakukan operasi. Kan begitu kan, Bu. Setelah dilakukan operasi jam 11 siang tanggal 1 masih sehat. Sampai sekitar jam 9 jam 10 malam kejang-kejang membiru sampai hilang kesadaran, bantu pernapasan, dan dirujuk ke rumah sakit yang lebih baik di Kota Padang ini, Bu. Habis itu sampai sekarang belum sadarkan diri. Divonis dokter jantung dan paru-paru gagal, Bu. Iya. Kita berdoa ya. Kenapa, Ibu? Bapak namanya siapa? Saya Robin Harapan Panjaitan, Bu. Istri saya Ropina Manihuruk, Bu. Oke, kita berdoa ya. Ibu. Jangan melawat ibu.
Ibu ada, sorry, Bapak ada di rumah sakit kah? Iya Bu, posisi saya sekarang di rumah sakit ini Bu. Nggak bisa masuk ke dalam ya? Nggak bisa masuk ke dalam ya, Pak? Karena ICU Bu tidak boleh. Oh, ya udah kita sepakat aja berdoa ya, sepakat Iya. berdoa. Dua tiga orang berdoa di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka apa saja yang kita mintakan, Tuhan akan mengabulkannya. Itu adalah firman Tuhan ya. Pak Robin, pegang janji firman Tuhan itu, pegang janji firman Tuhan itu ya, Iya. bahwa dua tiga orang berkumpul dan meminta sesuatu dan Tuhan akan memberikannya. Dan donor darahnya kita sudah disembuhkan. Pegang janji firman Tuhan itu ya. Amin. Sampai Amin. berdoa. Menyerahkan Ibu Rovina Manihuru ke dalam tanganmu. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan jiwa rohnya Ibu Rovina Manihuru, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk dosa, sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas Ibu Rovina. Semua roh kutuk, roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, aku usir keluar. Semua rancangan-rancangan si jahat atas Ibu Rovina, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar. Roh maut, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Rovina Manihuruk sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Tubuh jiwa rohnya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Saat ini saya usir semua roh sakit penyakit, roh maut, roh gagal jantung, semuanya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan sekarang kuasa Allah turun mengurapi Ibu Rovina Manihuruk dari ujung kepala sampai ujung kakinya, dialiri oleh kuasa Tuhan. Semua sakit penyakit, semua gagal jantung, gagal organ, semuanya sekarang diperbaiki, dibalikan, diputar-balikan sekarang. Sekarang jantungnya Ibu Rovina berfungsi dengan baik, syaraf-syarafnya semua berfungsi dengan baik, semua organ-organ tubuhnya diurapi Tuhan sekarang berfungsi dengan baik. Semua organ-organ tubuhnya sekarang berfungsi dengan baik, ginjalnya berfungsi dengan baik, tekanan darahnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Bekas operasinya juga infeksi-infeksinya sekarang disembuhkan. Apabila ada salah operasi, sekarang saya melepaskan kuasa Tuhan, diperbaiki semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Allah atas Ibu Rovina sekarang mengalir atas Ibu Rovina. Kuasa Allah yang menyembuhkan, yang semuanya yang sakit sekarang disembuhkan. Saya perintahkan rohnya Ibu Rovina kembali sekarang. Kembali ke tubuhnya Ibu Rovina dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan rohnya Ibu Rovina sekarang balik kembali kepada Ibu Rovina dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan rohnya Ibu Rovina kembali lagi ke tubuhnya Ibu Rovina dalam nama Tuhan Yesus. Roh maut, engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas Ibu Rovina. Ibu Rovina sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir menjamah Ibu Rovina, seluruh tubuhnya dijamah oleh kuasa Allah sekarang, seluruh tubuhnya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, diperbaiki sekarang, kesadarannya kembali atas Ibu Rovina, kembali kepada Ibu Rovina dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan darah Yesus tutup bungkus Ibu Rovina Manihuruk, dan Ibu ditutup bungkus, Pak Robin juga keluarga ini ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Pak Robin, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk masa depan sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus.
Pak Robin dan Ibu Rovina diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus keluarga ini, rumah tangga ini dilindungi Tuhan. Dan bahkan diberkati dengan roh yang takut akan Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga kau sungguh tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, puji Tuhan ya, Pak Robin. Ya Bu. Tetap pegang firman Tuhan ya, apapun yang terjadi. Katakan seperti ini, Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kau sudah membebaskan Ibu Rovina, Engkau sudah membebaskan Ibu Rovina, sudah menyembuhkan istriku, Kau sudah menyembuhkan Rovina. Gitu. Engkau telah menyembuhkan istri saya, Rovina. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, perkatakan itu terus, terlepas mau dokter mau ngomong apa, kamu terus perkatakan, jangan perkatakan kekhawatiranmu, jangan perkatakan kecemasanmu, jangan perkatakan, maksud saya, ya dokter boleh memberikan vonis, ya dokter boleh mendiagnosa, tetapi kebenarannya adalah satu firman Tuhan, pegang itu terus ya. Iya, Oke, kalau gitu Pak Robin semangat ya. iya Bu. Terima kasih banyak Bu atas doanya. Ya, sama-sama Pak Robin. Saya izin disconnect dulu ya. Iya Bu, makasih Bu. Salam. Sama-sama, shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang masih mau didoakan, monggo silakan ya. Oke, terima kasih ya Kak Lando tadi untuk pujiannya ya. Cocok sekali kata Ibu Vera. Oke. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, engkau harus klik tombol tamu ya. Ini saya baca komentar, Bu saya Janto Gultom, mohon didoakan, saya sakit di leher sampai ke telinga. Ya Pak Joshua Gultom, kalau mau didoakan secara khusus harus klik tombol tamu, kalau enggak saya nggak bisa doakan ya. Saya doakan langsung aja ya. Saya berdoa untuk kakak, entah ibu, entah bapak-bapak ya, Bapak Yanto Gultom. Saat ini saya berdoa untuk Pak Yanto Gultom. Pak Yanto, kalau ada orang-orang yang belum diampuni, ampuni dulu ya Pak Yanto. Ampuni dulu saat ini supaya nggak ada yang menghalangi kesembuhan dari Tuhan. Darah Yesus yang sudah mengalir, mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Pak Yanto Gultom, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, kutuk sumpah serapah atas Pak Yanto Gultom sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini jadilah engkau bebas. Saya melepaskan kuasa Tuhan atas Pak Yanto Gultom. Sakit di lehermu sekarang sembuh, sakit di telingamu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir, mengenjam Pak Yanto. Pak Yanto, apa yang dirasakan setelah didoakan? Tulis di komentar ya. Kata Kakak Daniel Jo 1 berkata seperti ini, ya Tuhan ampuni dosa-dosaku, berat sekali beban hidup. Ya Kakak Daniel, Tuhan Yesus mengasihi engkau ya, dan ketika engkau datang sama Tuhan, menyesali dosa-dosamu, meninggalkan kejahatan-kejahatanmu, maka Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa-dosamu, menghapuskan semuanya, bahkan dosamu semerah apapun akan menjadi putih seperti salju ketika engkau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami beban berat,
Ya, saya lepaskan kuasa Tuhan atas engkau, kasih Tuhan yang menjamah Bapak Ibu semua, mencabut semua beban berat di pundakmu itu, dicabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Digantikan dengan kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, turun atas Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Ya, oke. Mohon maaf ya kalau kelewat ya komentarnya. Saya baca satu-satu soalnya. Kalau kelewat, mohon maaf soalnya banyak. Iya. Iya, Kakak Frans yang sakit dari bahu sampai leher. Saya lepaskan kuasa Tuhan atas Kakak Frans. Saya hardik semua roh intimidasi, roh kekhawatiran, roh kecemasan. Ya, itu yang mengganggu di pikiranmu saat ini saya cabut semua dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya lepaskan kasih Tuhan, kuasa Tuhan mengalir, menjamah engkau. Sakit di bahumu sekarang lenyap, sakit di lehermu lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Ada ini RNR ya. Suami Edward Sembiring. Suaminya apakah ada di sini, Ibu? Kalau ada di sini, saya akan panggil naik ke atas. Oh, saya nggak bisa panggil kalau Ibu nggak klik tombol tamu ya. Ibu siapa ini RNR? Saya sudah undang naik ke atas. Ya, shalom. Halo, dengan siapa nih saya bicara? Dengan Ibu Yudra Ibu Yudra. Ya, mohon maaf Ibu Yudra ada di mana? di Cibinong, Bogor. Oh, iya. Oke, saya berdoa dengan suaminya siapa namanya Pak Edward Sembiring ya. Oke, saya akan berdoa. Roh Kudus, kiranya Engkau yang menyingkapkan segala sesuatunya atas Pak Edward Sembiring. Ya, Pak Edward, sebelumnya apakah ada orang-orang yang Bapak belum ampuni? Nggak ada. Yang dulu-dulu mungkin sudah diampuni? Sudah diampuni semuanya. Apa Pak mau pegang? Puji Tuhan, sudah diampuni semua. Wah, puji Tuhan ya. Oke, sekarang lagi sakit ya? Ya, sudah Operasi 2 kali. Awalnya tumor di otak, terus sudah operasi 2 kali. Tapi akibat dari tumor itu menekan saraf mata katanya dokter, sehingga mata saya kabur. Sampai sekarang mata kabur. Oh, tapi tumornya udah hilang. Ya, kemarin sudah radiasi tinggal 10%, Bu. Iya, waktu operasi pertama itu 90% sudah diangkat tumornya. Tinggal 10% radiasi 30 kali. Sudah selesai radiasi, puji Tuhan. Radiasi 30 kali, nggak ada masalah. Kata dokter, tunggu 3 bulan setelah ini nanti baru efeknya kelihatan gitu. Tapi sudah lewat 3 bulan ini belum. Operasi kedua pemasangan selang. Kemarin operasi kedua karena ternyata efek dari operasi pertama itu menimbulkan cairan di kepala, sehingga dokter bilang ini hidrosefalus, sehingga ini cairan di kepalanya harus disalurkan, jadi pasang selang permanen. Operasi kedua kemarin sudah selesai, puji Tuhan lancar semuanya, dan
sudah tidak bengkak lagi kepalanya saya. Organ tubuh tangan kiri, Iya, kaki kiri dan sudah bisa bergerak. semuanya sudah, cuma penglihatan saya yang masih belum terang, Ibu. Nah, berdoa. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Pak Edward Sembiring, belas kasihan-Mu turun atas Pak Edward Sembiring. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Pak Edward. Menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk penyembahan-penyembahan berhala, sudah hancur, sudah patah atas Pak Edward. Kutuk mantra, kutuk jimat sudah hancur, sudah patah atas Pak Edward. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini semua roh sakit penyakit aku usir keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, roh kutuk aku usir keluar semuanya. Pergi, tinggalkan tubuhnya Pak Edward. Tubuh jiwa rohnya sudah menjadi milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Dan ada tertulis roti itu adalah kesehatan, kesembuhan itu adalah roti bagi anak-anak Tuhan. Dan sekarang saya melepaskan kuasa Tuhan atas Pak Edward. Roh Kudus, datanglah, jamahlah, lawatlah Pak Edward. Sekarang dari ujung kepala sampai ujung kakinya kuasa Tuhan mengalir, menjamah Pak Edward. Sisa dari pekerjaan-pekerjaan setan iblis saat ini tercabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya kutuki semua sel-sel tumor sampai ke akar-akarnya, saya kutuki dalam nama Tuhan Yesus. Tercabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Semua efek-efek, side effect dari radiasi sekarang diperbaiki oleh kuasa Allah. Kuasa Allah mengalir, menjamah Pak Edward sekarang. Mengalir, menjamah Pak Edward, menyembuhkan semua syaraf-syaraf yang rusak, disembuhkan oleh kuasa Allah. Sekarang mengalir, menjamah matanya, syaraf-syaraf matanya sekarang disembuhkan oleh kuasa Allah. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Syarafmu sekarang baik, sekarang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus bisa melihat dengan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus, kedua matanya bisa melihat sekarang dengan jelas, enggak lagi kabur. Saya lepaskan kuasa Tuhan sekarang. Kuasa Tuhan mengalir terus, mengalir. Sekarang melihatlah dengan terang, dengan jelas dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, apa yang Bapak rasakan sekarang setelah didoakan? Coba lihat. Iya, saya lihat sudah lebih terang, Bu. Di Tuhan, haleluya ya. Saya udah lebih terang berapa persen, Pak? Iya, sudah 50% ada? Iya, sudah bisa lihat. Tadinya saya tidak bisa lihat HP ini. Ini saya sudah lihat. Iya. Puji Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Roh Kudus, terima kasih. Sekarang saya lepaskan kembali kuasa Tuhan atas Pak Edward. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat. Saya melepaskan kembali kuasa Tuhan atas Pak Edward, memperbaiki semua sel-sel syaraf di matanya. Sekarang semua efek dari radiasinya hilang negatif dalam nama Tuhan Yesus. Syaraf-syaraf yang sudah mati sekarang dihidupkan kembali, disembuhkan kembali, berfungsi dengan baik, normal. Pak Edward bisa melihat dengan kedua matanya dengan baik, dengan terang, dengan jelas 100%. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan, kuasa Tuhan terus mengalir atas Pak Edward. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu, untuk kesembuhan yang Kau sudah berikan kepada Pak Edward dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Pak Edward, lihat lagi sekarang lebih jelas lagi. Iya.
lebih jelas Iya, lagi? iya. Ya, Terima kasih banyak, puji Tuhan. ya, Tuhan puji Yesus, Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus dahsyat. Oke, kalau begitu Pak Edward, ya Tuhan Yesus mengasihi. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Ikut live streaming saya, ikut live doa Pak Edward ya. Rajin cari Tuhan ya. Kami ikut Oke, terus. Iya. Terima oke, kasih kalau banyak. Iya, sama-sama terima kasih banyak. saya Tuhan disconnect Yesus ya. memberkati teman-teman. Iya. Oke, terima kasih. Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Em, ya, eh, saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu mau beribadah juga ke gereja masing-masing. Bapak Ibu yang belum sempat didoakan, yang mau didoakan, khususnya yang sakit ya, boleh ke inbox saya. Inbox itu apa sih, Bu Esther? Lewat pesan pribadi ya, boleh. Ya, pesan pribadi gitu ya. Boleh nanti kami akan mendoakan ya, entah Bu Esther atau saya, tapi pasti kami akan mendoakan kembali, akan menghubungi Bapak Ibu ya. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya. Terima kasih Bapak Ibu yang telat, nggak apa-apa ya. Kakak Bude bisa lihat di profil TikTok saya. Ternyata ketika saya lihat ke profil TikTok saya itu nggak kelihatan ya link untuk siaran ulangnya. Bapak Ibu harus pencet, klik ada satu tombol kan website. Nah, di website itu ada lemon. Saya juga nggak tahu tuh bagaimana caranya keluar dari lemonnya, tapi udah terlanjur saya subscribe di lemon, jadi ada tulis di situ, ada tertulis lemon. Tetapi bukan yang lemon, Bapak Ibu, lihat lagi ada website yang lain untuk siaran ulangnya ya, Bapak Ibu bisa klik di situ, nanti bisa lihat siaran ulangnya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Selamat beribadah di gereja masing-masing. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya juga. Sama-sama. Ya, shalom semuanya.